Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 3, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Kali ini kita akan mengadakan penilaian tengah semester ganjil untuk paket yang kedua. Yang paket 1 itu sudah minggu kemarin. Untuk minggu ini kita gilirannya penilaian tengah semester ganjil paket 2. Untuk paket 2, soalnya pilihan ganda ada 30 soal, tetapi berbeda dengan paket 1 untuk soalnya. Jadi ini berbeda dari soal yang kemarin. Oke ya, bisa kita mulai. Silahkan disiapkan alat tulisnya untuk menjawab pertanyaan yang ada berikut ini. Kita mulai nomor 1. Dakwah Nabi Muhammad itu selalu dilandasi dengan titik-titik. A. Harta yang melimpah. B. Iman yang kuat. Atau C. Mengharapkan imbalan. Silakan ditulis jawabannya. Soal nomor 2. Orang yang percaya diri itu tidak pernah titik-titik. A. Ragu-ragu. B. Menghargai kemampuan diri. C. Memegang teguh pendirian. Soal nomor 3. Nabi Muhammad mengajarkan agar dalam melakukan sesuatu dilandasi sikap titik-titik. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus dilandasi dengan sikap apa? Apakah A. Minder, atau B. Was-was, atau C. Percaya diri? Udah ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Tidak ragu dalam mengerjakan tugas dari guru adalah contoh siswa yang memiliki sifat titik-titik. A. Rendah hati. B. Mandiri. C. Percaya diri. Jadi orang yang tidak ragu itu termasuk orang yang memiliki sifat apa? Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Lawan dari percaya diri adalah titik-titik. Jadi ini lawannya percaya diri. A. Minder. B. Sombong. C. Manja. Silakan dikerjakan. Soal selanjutnya nomor 6. Nabi Muhammad itu sejak kecil hidup mandiri. Hal ini terbukti ketika umur 8 tahun beliau titik-titik. A. Mulai menjadi yatim piatu. B. Menggembala kambing. C. Ikut pamannya berdagang. Jadi umur 8 tahun itu kondisinya Nabi Muhammad bagaimana? Apakah mulai menjadi yatim piatu, atau menggembala kambing, atau ikut pamannya berdagang? Kita lanjutkan soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk contoh dari sikap mandiri adalah titik-titik. A. Rajin belajar setiap hari. B. Mencuci pakaian sendiri. C. Membuang sampah pada tempatnya. Udah ya. Selanjutnya, sikap mandiri akan membawa keberhasilan. Hal itu jika disertai dengan titik-titik. A. Sombong, jujur, dan manja. Atau B. Disiplin, minder, dan jujur. Atau C. Disiplin, jujur, dan sabar.
Selanjutnya soal nomor 9. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah yatim piatu, tetapi tetap mandiri dan tidak titik-titik. A. Membanggakan saudaranya. B. Merepotkan saudaranya. C. Menolong saudaranya. Soal selanjutnya nomor 10. Kebalikan dari sikap mandiri adalah titik-titik. Jadi mandiri itu lawannya apa? Seperti itu. Apakah A. Sombong, atau B. Manja, atau C. Minder? Lawan dari sifat mandiri ya. Oke, bisa langsung dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 11. Arti dari an-nasr adalah titik-titik. A. Manusia. B. Demi waktu. C. Pertolongan. Mudah ya. Kita lanjutkan soal nomor 12. Sekarang ada lafal ini dari surat An-Nasr ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang ditulis dengan menggantung. Jadi huruf apa dalam lafal itu tadi yang hurufnya itu ditulis menggantung? Apakah A. huruf ro sama huruf dal, B. huruf nun sama huruf dal, atau C. huruf wawu dengan huruf ro? Silakan dipilih. Soal selanjutnya, di bawah ini bacaan basmalah adalah titik-titik. Jadi bacaan basmalah itu bunyinya bagaimana? A. Alhamdulillahirrabbilalamin. B. Bismillahirrahmanirrahim. C. Astaghfirullahaladzim. Soal selanjutnya nomor 14. Nama An-Nasr itu diambil dari surat An-Nasr itu pada ayat keberapa yang berbunyi An-Nasr? Apakah A. ayat ketiga, atau B. ayat kedua, atau C. ayat ke-1? Selanjutnya nomor 15. Menurut surat An-Nasr, jika kita mendapatkan kegembiraan, dianjurkan, ini tulisannya kurang C ya, dianjurkan membaca titik-titik. Jadi ketika kita mendapatkan kegembiraan itu kita dianjurkan membaca apa? Apakah A. tasbih, tahmid, dan istighfar, atau B. tahlil, takbir, dan istighfar, atau C. tahmid, tahlil, dan istighfar? Itu dalam surat An-Nasr ada. Kita lanjutkan. Nomor 16. Yang tidak perlu dilakukan ketika kita menjumpai peristiwa yang menggembirakan. Ingat, yang tidak perlu kita lakukan jika kita itu menjumpai peristiwa yang menggembirakan. A. Bertasbih. B. Memohon ampun. C. Membanggakannya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Bunyi tasbih adalah titik-titik. Jadi bacaan tasbih itu bagaimana? A. Subhanallah. B. Alhamdulillah. C. Astaghfirullah. Yang termasuk tasbih ya itu. Silakan dipilih salah satu. Soal nomor 18. Kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan titik-titik. Jadi ketika kita itu mohon ampun kepada Allah, yang kita ucapkan apa? A. Tasbih. B. Tahmid. Atau
C. Istighfar. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 19. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan titik-titik. Jadi kita bersyukur kepada Allah itu mengucapkan apa? Apakah A. mengucapkan subhanallah, atau B. mengucapkan alhamdulillah, atau C. mengucapkan Allahu Akbar? Silahkan dipilih salah satu. Soal nomor 20. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Nah, ini merupakan arti dari surat An-Nasr ayat keberapa? Yang artinya, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Apakah A ayat ketiga, atau B ayat kedua, atau C ayat yang ke-1? Langsung dijawab. Selanjutnya, soal nomor 21. Dalil tentang Allah itu Esa itu terdapat dalam Al-Quran surat apa? A. Surat An-Nas, B. Surat Al-Falaq, C. Surat Al-Ikhlas. Udah ya, langsung dikerjakan. Selanjutnya soal nomor 22. Orang yang melakukan perbuatan syirik disebut titik-titik. Ingat, orang ya, jadi orangnya, bukan perbuatannya. A. Munafik, B. Musyrik, C. Kafir. Silahkan dikerjakan. Soal nomor 23. Surat Al-Ikhlas mengajarkan bahwa kepada Allah kita titik-titik segala sesuatu. A. Mengeluh, B. Memohon, C. Bertanya. Silakan dikerjakan. Soal nomor 24. Nama-nama Allah yang menunjukkan kesempurnaannya disebut titik-titik. A. Sifat wajib, B. Asmaul Husna, C. Sifat jaiz. Jadi nama-nama yang menunjukkan kesempurnaan Allah itu disebut apa? Oke ya. Selanjutnya soal nomor 25. Allah adalah satu-satunya sesembahan karena Allah memiliki sifat titik-titik. A. Al-Wahhab, B. Al-Ahad, C. Al-Hayyu. Soal selanjutnya nomor 26. Allah Maha Pemberi karena Allah mempunyai Asmaul Husna titik-titik. Jadi Asmaul Husna yang mempunyai arti Maha Pemberi itu apa Asmaul Husnanya? Apakah A. Al-Wahhab, atau B. Al-Hayyu, atau C. Al-Ahad? Silakan dipilih salah satu. Soal nomor 27. Salah satu manfaat berbagi kepada teman adalah titik-titik. Jadi dengan teman itu kita harus berbagi. Lah, manfaatnya apa? Apakah A. dianggap kaya, atau B. mendapatkan pujian, atau C. meringankan beban? Silakan dipilih. Selanjutnya soal nomor 28. Memberi sesuatu kepada seseorang hendaknya dilakukan dengan titik-titik.
Jadi kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain itu harus kita lakukan dengan apa? Apakah A dengan pamer, atau B dengan ikhlas, atau C dengan terpaksa? Silahkan langsung dijawab. Soal selanjutnya nomor 29. Al-Wahhab artinya adalah Allah Maha titik-titik. Jadi Al-Wahhab itu Allah Maha apa? Apakah A Allah Maha Esa, atau B Allah Maha Pemberi, atau C Allah Maha Adil? Arti dari Al-Wahhab itu di antara tiga itu silakan dipilih salah satu. Soal terakhir yaitu soal nomor 30. Memberikan bantuan kepada orang lain merupakan penerapan dari sifat titik-titik. Jadi kita memberikan bantuan pada orang lain itu penerapan dari sifat apa? Apakah A Al-Wahhab, atau B Al-Ahad, atau C Al-Hayyu? Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua. Karena ini sudah sampai nomor 30, berarti penilaian tengah semester untuk yang paket 2 ini sudah selesai. Semoga kalian nilainya bagus. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.